Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Subahun Nur. Baik, Pak Alhamdulillah. Hanuka. Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah. Kita lakukan pada pagi hari ini. Marilah anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Ketua, Mas Sami memimpin doa, disiapkan teman-temannya. Semuanya siap? Gerak. Hormat pada Pak Guru. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi Rabbi. zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga dengan bacaan doa tadi ilmu kita nanti dapat bermanfaat. Baik, anak-anak, selanjutnya kabar anak-anak sehat ya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Eh, Semangat. Ma. Nah, Semangat. semangat. Ya. Ya, sebagai penyemangat pada pagi hari ini. Baik, anak-anak, pada pagi hari ini Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Sumiati. Selamat Selahuddin. Titi Varianti. Ya, alhamdulillah hadir Hadir. semua ya. Ya, Pak. Alhamdulillah hadir semua. Hadir, Pak. Ya, saya lanjutkan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak, harapannya adalah anak-anak dapat menganalisis dakwah Nabi Muhammad di Mekah, yaitu terkait proses dakwahnya itu bagaimana, terkait perjuangan Nabi itu bagaimana, dan terkait tanggapan di sana orang Arab, orang kafir Quraisy itu bagaimana terhadap Rasulullah. Anak-anak masih ingat pelajaran di kelas 3? Masih ya? Tentang keluarga Nabi ya. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Siapa nama Abdullah. ibunya? Siti Aminah. Ibunya Siti Aminah. Alhamdulillah ingatannya masih bagus ya. Baik, untuk saat ini kita akan belajar tentang dakwah Nabi Muhammad ya. Ya, Pak. Nabi Muhammad itu nabi umat Islam. Ya, saya akan coba share screen ya. Nabinya umat Islam. Ini tampilan PowerPoint tentang dakwah Nabi Muhammad ya. Nah, ini yang pertama adalah dakwah Nabi Muhammad. Apa atau dakwah itu? Tentang dakwah ya. Dakwah artinya itu menyampaikan, mengajak, menyampaikan atau seruan kepada orang lain untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita menyembah siapa, anak-anak? Allah. Allah. Bukan seperti orang Arab zaman dulu ya. Sebelum Nabi Muhammad atau Islam datang itu mereka menyembah apa, anak-anak? Menyembah berhala, Pak. Matahari. Berhala. Benda-benda. Ya. Patung dibuat sendiri, dibikin sendiri, disembah sendiri. Nah, kalau kita minta kepada patung itu kira-kira dikasih nggak? Tidak, Pak. Tidak. Enggak. Ya, benda mati mana yang dapat memberikan sesuatu kepada kita manusia ya. Berikutnya yaitu tentang dai ya. Orang yang mengajak atau menyebarkan agama Islam itu bisa disebut dai atau mubaligh atau kiai. Anak-anak pernah melihat kiai atau mubaligh? Pernah, Pak. Nah, Pak. biasa saya ada. Misalnya di
di masjid atau di kegiatan tablik akbar itu ya. Iya. Tampilkan gambar berikutnya. Ya, Ali Jabir Siapa nih. ini? Syekh Ali Jabir, Pak. Ali Ali Jabir, Jabir. pemuka Ini beliau, agama. ya, tokoh agama. Beliau ini sudah almarhum ya. Iya, Pak. Ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Amin. Amin. pendakwah terkenal dari keturunan Arab. Berikutnya adalah siapa ini? Ustadz Abdul Abdul Somad, Somad. Pak. UAS, Pak. Ustadz Abdul Somad. Dari mana dia? Dari Padang, Sumatera. Pak. Dari Padang, Oh iya, Sumatera. Padang. Tetangganya Mbak Titik ya. Iya, Pak. Ya. Alhamdulillah. Mbak Titi ini sering ikut kajiannya ke Medan ya. Ya. Alhamdulillah. Berikutnya, Ya. nah, beliau Ustadz siapa ini? Ustadz Arifin Muhammad Ilham, Pak. Ustadz Arifin Ilham. Arifin Ilham. Ya, beliau juga sudah almarhum, Masya Allah. Almarhum, iya. Dakwah yang baik ternyata lebih disayangi oleh Allah Disayang Subhanahu wa Allah. Ta'ala. Iya, Pak. Kita doakan. Nah, berikutnya tentang dakwah Nabi Muhammad. Awal dakwah Nabi Muhammad ini diawali dengan Nabi Muhammad itu bertafakur, berdiam diri di Gua Hiro itu kurang lebih 3 hari. Nah, di sana itu turunlah wahyu yang pertama. Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hiro, mengingat Allah, mengingat keesaan Allah dengan segala ciptaannya. Kemudian beliau mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya, disampaikan malaikat. Yang menyampaikan wahyu siapa namanya? Malaikat Jibril, Malaikat Jibril. Pak. Jibril, Pak. Nah, berikutnya adalah wahyu pertama turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Coba kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra Iqra wa wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam lam ya'lam. ya'lam. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, itulah artinya dan berikutnya. Nah, ini ada kartun sedikit, ini adalah gambaran Nabi Muhammad ketika berdakwah menyampaikan kepada yang pertama adalah kepada sahabatnya. Termasuk yang pertama kali adalah kepada istrinya. Siapa nama istri Nabi Muhammad? Siti Khadijah. Khadijah. Ya, Siti Khadijah itu istri yang sungguh-sungguh berjuang ikut berdakwah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya terkenal sebagai saudagar kaya, pedagang. Dia membiayai dakwahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdakwah mulai dari kepada lingkungan sekitar, kepada sahabatnya. Pertama kepada istrinya, kemudian yang berikutnya kepada para sahabat-sahabatnya. Nah, orang-orang yang diajak masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Syahadat itu bagaimana bunyinya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu untuk masuk Islam mengucapkan syahadatnya. Yang pertama masuk Islam itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Awal artinya apa? Ya, yang pertama. Ya. Awal ya, kalau kita ingat-ingat as-sabiqunal awal berarti orang yang pertama masuk Islam. As-sabiqunal awalun. Nah, siapa saja yang masuk Islam yang pertama?
Ini saya tampilkan ini ya. Beliau adalah Khadijah, diantaranya Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Umayman, dan lain sebagainya. Ini ada kurang lebih ada 10-an sampai 12 itu yang pertama kali masuk Islam. Nah, di antara orang-orang berikut ada pamannya Nabi Muhammad itu yang menolak dengan keras ya, tidak percaya, nggak boleh ikut Nabi Muhammad. Tuhan kita adalah Lata, Uzza, Hubal, itu Tuhan kita. Jangan percaya dengan Nabi Muhammad. Siapa yang sangat menentang Nabi Muhammad itu ya kira-kira ya? Lahab. Abu Lahab. Itu dijelaskan dalam surat Al-Lahab, Abu Bakar ya. Nah, kemudian anak-anak coba kita nyanyikan lagu ini supaya kita ingat, kita belajar sambil menyanyi. Kita sambil tepuk-tepuk ya. Ya, Pak. Ya. Lagunya seperti naik-naik ke puncak gunung ya. Coba. Asabiqu awalun orang pertama masuk Islam Islam. binti Khalid Ali bin Abi Thalib Abu Bakar Ummu Aiman Sa'ad bin Abi Waqqas Utsman bin Affan, Zubair bin Awam Tolha bin Ubaidillah. Ya. Kemudian berikutnya ya. Nah, bagaimana cara Nabi Muhammad berdakwah itu ya? Sebelumnya itu Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi di rumah-rumah, di rumah sahabat-sahabatnya. Nah, kemudian di rumah sahabatnya itu di rumah Arkom bin Abil Arkom, di sana di rumah-rumah bersembunyi-sembunyi. Harapannya adalah biar orang kafir Quraisy tidak mengganggu dalam dakwah Nabi Muhammad. Ya, selain daripada perlindungan Allah, ini juga berusaha untuk menghindar dari kaum kafir Quraisy. Nah, bagaimana tanggapan kaum kafir Quraisy? Ada yang menolak dengan keras. Kebanyakan itu menolak dengan keras. Nabi Muhammad dicaci maki, dilempari kotoran, dilempari batu. Namun Nabi Muhammad tetap tabah dengan rendah hati, tetap bersabar, tetap menyampaikan wahyu Allah dimulai dengan sahabat-sahabatnya. Nah, alasan kaum kafir Quraisy ini menolak agama Nabi Muhammad ini yang pertama adalah karena persaingan perebutan kekuasaan ya. Mereka takut nanti kalau ajarannya Nabi Muhammad ini menguasai bangsa Arab. Kemudian yang kedua adalah hilangnya kasta. Kemudian kaum kafir Quraisy sangat menentang Islam karena sosial yang tinggi. Orang Arab itu mengaku, orang kafir Quraisy ini mengaku derajatnya tinggi. Orang Islam adalah di bawahnya. Perdagangan patung. Kalau menyembah Allah semua nanti patung tidak ada, nggak ada perdagangan patung. Itu Mas alasan orang kafir Quraisy menolak Islam. Nah, begitu tadi anak-anak ya. Untuk itu sebelum kita lanjutkan ini Pak Sugeng punya tugas ya. Tugasnya adalah bermain kartu, bukan kartu remi ya. Ini adalah kartu yang berisi nama-nama asabikunal awalun dan bukan asabikunal awalun ya. Nanti tugasnya anak-anak mengurutkan, menempelkan sesuai kelompoknya. Yang asabikunal awalun yang mana, yang bukan yang mana. Ini misalnya ini, coba Salahuddin ini Rokoyah ini masuk asabikunal awalun bukan ini Rokoyah. Bukan. Pak. Oh, bukan ya. Kemudian Halimah Sadiah masuk bukan? Halimah bukan. Oh ya. Kemudian Siti Hajar ini bukan ya? Bukan. Silahkan nanti didiskusikan dulu sebentar ya. Bersama Ya, kelompok Pak. Salahuddin, kelompok 2.
Sami, kelompok 3, Ya, titik. Pak. Kemudian Ya, Pak. Siap. titik. Itu ya. Ya, Pak. Ya, sebentar. Saya kasih waktu 15 menit. Sudah selesai ya? Ya. Ya, Pak. Sudah ya. Alhamdulillah. Bisa ditampilkan tugasnya. Coba dibawa ke depan. Ini, Pak. Oh ya, bagus sekali. Mantap. Kelompoknya kompak. Kelompoknya Sami. Bagus. Nomor 1 juara. Ya, Berikutnya kelompok lain sudah semua ya. sudah, Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Nah, kemudian anak-anak. Nah, ini adalah hasil dari salah satu kelompok tadi. Dari kelompoknya Sami ya. Ini bagus sekali. Ini adalah tempelan dari As-Sabiqun Al-Awwalun. Bagus sekali. Setelah itu anak-anak, ada yang perlu dipertanyakan tentang dakwah Nabi Muhammad ini? Apakah sudah jelas semua? Ya, saya tanya, Pak. Ya, ya. Salahuddin, silakan. Ya, itu di Nabi dalam dakwah di Mekah itu dapat hambatan atau tidak, Pak? Ya, ya. Ini hambatannya itu ya orang kafir Quraisy itu inginnya menyembah berhala, tetap yakin kepada Ya, berhala dan tak ingin berhala itu hilang. Nanti nggak bisa berdagang berhala itu maksudnya itu. ya, Itu ya. ya, 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 Pak. masih. Mulai. Sudah paham semua ya? Sudah, Pak. Insya Ya, Allah. Pak. Siapa? Berikutnya ya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pelajaran hari ini. Di antaranya adalah kita buka yang bagian kesimpulan Ya. PowerPoint-nya, yaitu sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu Nabi Muhammad bertafakur, yaitu berdiam diri di dalam gua Wah, Hiro. wahyu yang pertama turun tadi adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai Sampai 5. 5. Kemudian Muhammad ini bersifat ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Ya, karena itu wahyu Allah itu benar-benar murni Murni dari dari Allah. Allah, bukan bikinan Nabi Muhammad, ya. Kemudian pada masa awal Nabi Muhammad berdakwah itu secara sembunyi-sembunyi dari rumah ke Sembunyi-sembunyi. rumah. Ya, dari rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Dan selanjutnya As-Sabiqun Al-Awwalun adalah artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Semoga kita dapat meladani sikap Nabi Muhammad ketika berdakwah. Berdakwah. Amin. Tabah hati dan terus berjuang memperjuangkan Islam. Nah, kemudian anak-anak jika sudah tidak ada yang dipertanyakan, minggu depan kita akan belajar materi selanjutnya yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad tetapi secara terang-terangan. Secara terbuka, tidak dari rumah ke rumah atau tidak tersembunyi-sembunyi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan Tayangan dalam Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.